Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku, para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun dan kapanpun berada, semoga semuanya berbahagia. Salam dari kami sekeluarga untuk panjenengan semua. Semoga diberikan kesehatan, kenikmatan, karunia, karomah, maunah, salamah, barokah, hasanah fid dunya hatta akhirah. Pada kesempatan kali ini saya berbicara di lokasi makam Kresian, belakang parkir Swadesi, alun-alun Wetan Bangil, Pasuruan. Tepatnya di makam Syarifah Khadijah yang kemarin sudah pernah saya bahas pada sesi tentang Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdurrahim, sampai ke Sayyid Ali Akbar, Sayyid Ali Asgar Resmo Surabaya. Ini untuk membuktikan secara langsung apakah ini benar-benar makam Syarifah Khadijah binti Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sesuai yang tertera dalam tulisan, mulai dari pintu masuk sampai setelah pintu dalam lokasi makam, memang ada silsilah yang tertulis di situ sampai Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ilallah. Namun tanda tanya masih menggelayut dalam hati saya, sekaligus untuk meyakinkan panjenengan semua bahwa ini bukanlah makam asli resmi dari Syarifah Khadijah binti Syarif Hidayatullah. Karena apa? Berdasarkan kesimpang siuran data penemu makam ini pertama. Dulunya ini adalah merupakan makam Kresian, makam tua memang, tetapi oleh seorang Habib dari Lawang, dekatnya Singosari, Malang, yaitu Habib Ba'bud, yang menemukan makam ini. Lalu difakut fahimtukan, benar-benar saya memahaminya seperti apa yang difahami oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Abdullah itu ya Ubaid, Ubaid ya Ubaidillah, nenek moyang saya dari Faqih Al-Muqaddam. Akhirnya ini menjadi makam Hababah Syarifah Khadijah. Sebelumnya tidak berupa makam Syarifah Khadijah, makam tua. Lalu lambat laun direnovasi, didirikan bangunan semegah ini. Nah, inilah yang menjadi PR bagi kita semua. Ini sudah syuhrah wal istifadah, sudah masyhur, terkenal dan merata di mana-mana. Orang meyakininya bahwa ini adalah makam Syarifah Khadijah binti Syarif Hidayatullah. Mohon maaf, ini sekali lagi mohon maaf, saya tidak membongkar data lama, tidak, tetapi ini untuk meluruskan saja. Karena berdasarkan cerita dari keluarga besar Ponpes Sidogiri, itu juga masih simpang siur dengan data yang ada di Kesultanan Banten dan ada data yang ada di Kacirebonan. Di Babat Purwaka Carubanegari juga begitu. Kalau memang ini benar, makam Syarifah Khadijah, berarti bukan Syarifah Khadijah binti Syarif Hidayatullah, tetapi Syarifah Khadijah binti Pangeran Pasarean, generasi ke-7 atau ke-8 Sayyid Sulaiman dari Syarif Hidayatullah Mbah Sunan Gunung Jati Cirebon. Ini yang perlu kita ketahui. Jangan sampai kita ini meyakini sesuatu yang tidak pasti. Dan bentuk makam seperti ini dalam Islam sebenarnya dilarang. Ya, mohon maaf. Sebenarnya dalam Islam itu makam yang boleh dipagari sekitar sekelilingnya atau mendekati pusat
Makbarohnya itu hanya keliling saja. Kalau atasnya itu nggak boleh diplester, nggak boleh dibeton, nggak boleh dikeramik, nggak boleh. Sama seperti makam Rasulullah itu hanya kiri kanan sampingnya saja. Atas bawahnya, atasnya itu terbuka, masih berbentuk tanah. Begitu juga makam-makam yang ada di Baqi, di Ma'la, makam jamaah haji, makam Romo Kiai Haji Maimun Zubair itu juga terbuka, di atasnya terbuka. Cuma di bawahnya itu samping-sampingnya diplester, tapi bawahnya untuk meresap. Jika nanti mayat ini terurai kembali dari tanah, kembali ke tanah, bawahnya aja harus berupa tanah asli atau pasir asli di situ. Dari mana mulai makam dibangun dengan cukup diplester di keramik itu? Dari tradisi Syiah Imamiyah Ithna Asyriyah. Jadi kan coba lihat di Iran itu kan begitu. Makam itu ditinggikan, dibuang porselan mewah sedemikian rupa. Kalau seperti ini sebenarnya dalam Islam itu tidak boleh. Itu. Jadi umat Islam itu memiliki keyakinan bahwa nanti kalau kita dibangkitkan dari kubur itu ya secara hakiki, seperti orang tidur itu bangkit dari tempat tidurnya itu. Nah, kalau bangun dari tidur dari kubur diplester, jebolnya bagaimana? Coba kita mikir, jebol keramiknya udah nggak bisa. Nah, sebenarnya tidak, itu adalah harfiah, merupakan isyarah ya, majas atau metafor bahwa yang dimaksud bangun dari kubur itu adalah bangkitnya jiwa, bukan raga. Raga yang sudah tiada, 60 tahun lebih itu sudah terurai, 100 tahun lebih itu sudah tidak berbentuk, 200 tahun lebih itu sudah tidak ada bentuknya, sudah hanya sekedar tanah saja. 300 tahun dan seterusnya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah lain. Mungkin ya jasadnya masih utuh, ya, raganya masih utuh, ya, kecuali itu. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, tapi makam-makam itu harusnya terbuka, tidak boleh ditutupi. Nanti mencongol dari kuburan itu sulit. Pernah saya bahas bahwa Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan jiwa, masuk ke dalam raga yang baru, tidak menggunakan jasad yang lama. Sama seperti keterangan dalam surat Al-Hajj ayat 5 itu. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma tsumma nukhrijukum tiflan tsumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Itu adalah keterangan tentang Yaumul Ba'ats. Manusia dibangkitkan dari kuburnya, tapi bukan dari kubur aslinya, bukan. Antara 100 tahun setiap manusia yang sudah meninggal dunia, antara itu sudah dibangkitkan, entah di mana. Nanti akan kita bahas pada sisi yang lain, kita fokus ke masalah makam Syarifah Khadijah ini aja dulu, nanti melebar, nggak fokus ke masalah. Dari Syarifah Khadijah inilah generasi yang ketujuh dari Syarif Hidayatullah. Bah, Sulaiman Bejagung atau Mojagung itu adalah ke-8 keturunan dari Syarif Hidayatullah Cirebon, Sunan Gunung Jati. Jadi kalau ini ada tulisan Syarifah Khadijah binti Syarif Hidayatullah, itu tidak benar. Tidak benar. Inilah sulit dan beratnya mengurai benang kusut dan membongkar patok bumi yang nancap kuat di dalam dada, hati dan pikiran umat Islam selama ini. Sampai pada sejarah makam juga begitu. Jadi penemunya ini adalah Habib Ba'abud, marga Ba'abud dari Lawang, Malang, Jawa Timur. Dulunya tidak dikenal sebagai makam Syarifah Khadijah. Kalau toh ini adalah ibundanya dari Sayyid Sulaiman Mojagung, Mbah Arif Segoropuro, ya, saudari dari Mbah Soleh Semendi Winongan, maka yang meninggal di sini dimakamkan di sana. Jaraknya tidak terlalu jauh. Dari Bangil sini ke Sidogiri pun ya nggak terlalu jauh. Paling berapa ya, antara 10 km lah jarak yang
masih bisa ditempuh perjalanan untuk memakamkan orang penting hubungan dengan saudara, mestinya dibawa ke sana. Gak mungkin dimakamkan di sini. Katanya saking kangennya beliau Syarifah Khadijah dengan anak-anaknya yang mondok di Winongan, ya, perjalanan dari Cirebon sampai di Bangil ini, meninggal di perjalanan lalu dimakamkan di sini. Ini yang kurang masuk akal. Dan ini diyakini oleh seluruh sivitas akademika, ya, alumni santri Sidogiri. Sehingga Sidogiri sampai sekarang ini pecah menjadi dua. Ada yang Sidogiri Ba'alawi Basyaiban dan ada yang tidak mau Basyaiban. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa alumni Sidogiri terpecah juga, ya karena memang pengasuhnya juga terpecah. Kalau saya lihat dari informasi yang ada di Sidogiri, ini adalah generasi ke-7 dari Pak Khadijah, ini generasi yang ke-7. Seandainya benar-benar makam Syarifah Khadijah itu di sini loh, ini seandainya. Kalau menurut ya itu tadi yang saya sampaikan di awal, ini bukan makam Syarifah Khadijah, tetapi makam lama yang sudah dulu ada. Cuma di Syarifah Khadijah kan oleh Habib Abud dari Lawang, Malang. Keyakinan ini terserah, saya kembalikan kepada panjenengan semua. Sudah kadung diyakini oleh banyak orang, mulai dari bupati, mulai dari situs pariwisata Jawa Timur, orang-orang di sekitar Bangil sini, semuanya meyakini seperti itu. Apakah saya akan melawan Surul Istimewa ini? Ya tidak, saya tidak melawan, hanya meluruskan. Hidayah itu dari Allah. Hidayah dari Allah. Kalau toh memang mau mendoakan almarhumah Syarifah Khadijah, ya dari rumah bisa. Nggak perlu harus membuktikan harus datang di depan makamnya. Nggak perlu. Jadi ini sudah diba'alawikan. Jelas diba'alawikan. Yang makam Ali Asghar, Said Ali Asghar, Dresmo, Surabaya, Wonokromo, Wonocolo juga sudah diba'alawikan. Jadi ini adalah satu kegiatan penyelewengan, ya, pencangklaan, penyusupan yang begitu dahsyat pengaruhnya terhadap keyakinan umat Islam yang ada di Indonesia. Dan anehnya umat Islam yang ada di Indonesia ini hanya diam saja, tidak mau berusaha untuk meluruskan, hanya pasrah berimo ing pandum, Lewis gak mau bergerak, gak mau berusaha. Akhirnya nanti kita akan menjadi bangsa yang bodoh dari sejarah. Saya pesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada umat Islam Indonesia pada umumnya, mari kita mencintai seseorang itu sekadarnya. Dalam arti jangan berlebihan mengkultuskannya, sehingga menjadikan orang yang sudah wafat sekalipun itu sebagai punden pegangannya. Bahkan menganggap makam ini sebagai makam jodoh Mbah Ratu, Mbah Ratu Winaon. Barang siapa yang sering ziarah ke sini, maka dia akan dimudahkan jodohnya. Semua kan tergantung sugesti kan keyakinan, kemantapan seseorang. Kalau bermain sugesti tanpa logika, ya jadinya akan kembali kepada masa-masa jahiliyah kita. Jangan mudah dipercaya. Nah, kalau Syarifah Khadijah ini generasi ke-7 dari Syarifah itu, wah itu masuk akal. Karena nanti menurunkan Sayyid Sulaiman Mujago ke Ali Akbar Dresmo, ke Ali Asghar Dresmo. Lalu tahun 1800-an bersinggungan dengan penjajah Belanda. Nah itu benar. Tapi kalau cerita-cerita yang simpang siur, langsung cucu cicitnya Sunan Gunung Jati, nah itu nggak bisa, karena Sunan Gunung Jati wafat pada abad 15-an. Sama seperti Mbah Sunan Ampel, wafat tahun 1481 Masehi. Nggak mungkin Said Sulaiman, Said Abdurrahim itu nyantri di Ngambel, Surabaya, nggak mungkin. Jadi demikian keluyuran
outdoor kita di Kresian, Bangil, alun-alun timur Pasuruan, Jawa Timur ini telah saya sampaikan informasinya dari tempat aslinya, tidak hanya ngomong saja. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.